Selamat malam, Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Pada malam hari ini saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Mazmur pasal 98 ayatnya yang ketiga. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bapak Ibu sekalian, kalau kita mengingat dan membaca perjalanan hidup bangsa Israel, bagaimana lika-liku kehidupan mereka, maka mungkin Bapak Ibu sekalian kita akan menggeleng-gelengkan kepala kita ketika kita membaca perjalanan hidup bangsa Israel. Karena apa? Karena berulang kali mereka memberontak, mereka menyakiti hati Tuhan. Mereka seolah-olah tidak peduli dengan adanya Tuhan dalam hidup mereka. Ketika susah, mereka baru cari Tuhan. Tetapi ketika semuanya berjalan normal dan happy, bahagia, mereka cenderung melupakan Tuhan. Mereka menjadi pribadi-pribadi yang tidak setia kepada Allah. Tetapi sebaliknya, di tengah-tengah ketidaksetiaan Israel, di tengah-tengah pemberontakan Israel, di tengah-tengah mereka menyakiti hati Tuhan, Allah tetap menolong dan menuntun umatnya. Heran Bapak Ibu sekalian. Di satu sisi kita geleng-geleng kepala dengan sikap Israel kepada Allah. Tetapi bukankah di sisi lain kita juga geleng-geleng kepala dengan sikap Allah kepada Israel yang begitu setia? Nah Bapak Ibu sekalian, tidak jarang bagi beberapa pembaca, tindakan Allah ini terkesan pelin-pelan dan tidak mencerminkan Allah yang bermartabat, yang tegas, yang punya wibawa. Oh, Bapak Ibu sekalian, jangan salah paham dulu. Itu pemikiran orang yang salah. Tetapi Bapak Ibu sekalian, lain halnya dengan pemikiran ataupun pandangan pemazmur yang kita baca ini, yang justru percaya bahwa tiada Allah manapun yang lebih besar daripada Allah Israel. Tidak ada Allah manapun yang lebih dan paling setia kepada umatnya daripada Allah Israel. Bahkan Allah yang setia ini telah membebaskan umatnya dari pembuangan di Babel. Mereka dibuang ke Babel bukan karena kesalahan Allah, tetapi justru karena perbuatan Israel yang telah melanggar perintah Allah. Tetapi justru Allah yang membuang mereka, Allah yang memberikan penghukuman itu, justru Allah yang membawa mereka kembali dari pembuangan di Babel. Kita geleng-geleng kepala dengan kesetiaan Allah. Tetapi justru Bapak Ibu sekalian, dengan kita geleng-geleng kepala itu justru membawa kita semakin menghayati betapa besar dan luar biasanya kesetiaan Allah. Kesetiaan Allah tidak bisa diukur dan dibatasi oleh perilaku manusia. Kesetiaan Allah tidak bisa dibeli oleh kesalehan manusia. Tetapi kesetiaan Allah itu ada pada diri Allah sendiri. Tidak ada yang bisa mengatur Allah. Tidak ada yang bisa mengatur. Kalau kita memberi Allah banyak, maka Allah setia banyak kepada kita. Kalau kita memberi sedikit kepada Allah, maka kesetiaan Allah itu pun sedikit kepada kita. Enggak. Di dalam kamus Allah, kata setia itu tidak seperti kesetiaan dalam perspektif manusia. Manusia bisa setia satu dengan yang lain, bisa terbesit motivasi-motivasi buruk di dalamnya. Selama dia menguntungkan saya, maka saya akan setia. Tapi kalau selama dia tidak bisa memberikan keuntungan lagi, sorry, saya nggak bisa setia sama kamu. Bapak Ibu sekalian, Allah kita adalah Allah yang setia. Dengan keperkasaannya, Ia membawa umatnya membangun negeri mereka, membebaskan mereka dari pembuangan, dan mencurahkan murkanya atas bangsa-bangsa yang bergembira di atas penderitaan Israel. Di ayat yang kedua, pemazmur katakan, Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Meskipun Bapak Ibu sekalian bangsa Israel tidak setia, tapi Allah penuh dengan kesetiaan. Allah memilih bangsa Israel dengan segala kebobrokan, dengan segala tegak tengkuk mereka. Allah memproses mereka dengan begitu luar biasa. Tetapi Allah terus menjadi Allah yang setia dalam hidup mereka.
Di ayat yang ketiga, pemazmur katakan, ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bapak Ibu sekalian, kita seharusnya geleng-geleng kepala dengan kesetiaan Allah. Kenapa Tuhan, Engkau begitu setia bagi umat-umat-Mu? Dan kita juga harus geleng-geleng kepala ketika melihat hidup kita hari ini. Kenapa Tuhan, Engkau masih tetap setia dalam hidupku, yang meskipun seringkali hidupku ini gagal, seringkali aku gagal menghidupi perintah-perintah-Mu ya Tuhan. Kenapa Engkau masih begitu sangat setia padaku? Pertanyaan ini harus terus kita tanyakan dalam hidup kita, Bapak Ibu sekalian, sehingga membuat kita semakin sadar bahwa betapa berharganya hidup kita ini di hadapan Allah. Betapa luar biasanya kasih setia Allah buat hidupmu dan hidupku. Dikala kita tidak setia, Dia Allah yang setia. Kesetiaan Allah itu dinyatakan lewat kehadiran putranya yang telah menyerahkan hidupnya untuk engkau dan saya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia merelakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah bukti kesetiaan Allah yang terbesar, yang tidak bisa dibeli oleh apapun. Engkau punya harta banyak, jangan sombong. Engkau yang hari ini mungkin berkecukupan, jangan sombong. Engkau yang mungkin sedang berjuang dengan hidupmu, dengan ekonomimu, jangan putus asa. Karena Allah setia dalam hidupmu dan hidupku. Dia akan memelihara hidup kita. Dia akan buka jalan dalam hidup kita, asalkan kita tetap setia kepada Tuhan. Karena Tuhan boleh menolong kita, Bapak Ibu sekalian, untuk boleh terus menjadi pribadi-pribadi yang setia. Karena Allah telah terlebih dahulu menunjukkan kesetiaannya buat engkau dan saya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada malam hari ini kami boleh belajar melihat kesetiaan Allah kembali dalam hidup umat-Mu Israel. Terlebih ya Tuhan hari ini kepada setiap kami, anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang begitu setia. Kami takjub, kami kagum dengan kesetiaan-Mu ya Tuhan. Tapi biarlah ya Tuhan, kami juga boleh terus menjadi pribadi-pribadi yang setia kepada Engkau. Kami tidak hanya berhenti kagum kepada kesetiaan Allah, tapi kami juga mau menghidupi sebagai orang-orang Kristen yang setia kepada Tuhan. Berkatilah ya Tuhan setiap kami. Sebentar kami akan istirahat. Karena Tuhan boleh menolong istirahat kami pada malam hari ini, agar esok hari kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.